Pada video ini kita akan membahas perbedaan software PowerSim dan software PenSim dalam analisis sistem dinamis, di mana di sini saya akan jelaskan beberapa perbedaan yang terdapat pada kedua software tersebut. Video ini adalah pelanjutan dari video saya sebelumnya. Di sini saya coba perlihatkan dari segi tampilannya. Perbedaannya ini adalah software PenSim. Ya, di sini yang dapat Anda lihat pada video saya sebelumnya, cara mengerjakannya. Kemudian di sini saya pindahkan hasil dari software PenSim tersebut, semuanya sama, maupun coding dan bentuk hubungan antar variabelnya saya pindahkan ke software PowerSim. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi secara visual kita lihat perbedaannya hampir sama, baik itu PowerSim maupun software PenSim. Kemudian dari segi settingan simulasinya, karena di PenSim itu kita harus men-setting terlebih dahulu bagaimana hasil simulasinya nanti. Namun di sini kita dapat melakukan settingannya di bagian model, kemudian setting, di mana interval time-nya di sini ada 0, kemudian final time-nya ada 10, kemudian jarak ataupun step antar intervalnya adalah 1. Kemudian di sini kita bisa buat per tahun, per bulan, per hari. Jadi di sini sebenarnya lebih mudah kita membuat settingan simulasi menggunakan software PenSim. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Kemudian di sini kita akan tunjukkan bagaimana settingan menggunakan software PowerSim. Sebenarnya software PowerSim ini settingannya lebih susah dibanding PenSim, dimana di sini kadang ada perbedaan antar PowerSim yang satu PowerSim yang lainnya. Ada di sini kita settingan stop time-nya itu ada 100, kadang ada yang 10, tergantung kebutuhan kita. Kemudian di sini kita harus mengubah report-nya juga. Report di sini length-nya ada 100, tergantung kebutuhan, ada yang 10. Kemudian step-nya per tahun. Jadi saya tidak centang tadi. Hasilnya seperti ini dari 0, 20, 40, 60, 80 dan 100. Jadi di sana akan berubah sendiri. Jadi coba saya perbaiki lagi settingannya. Karena agak susah sebenarnya melakukan settingan di software PowerSim dibanding PenSim tadi. Di sini saya buat di sini stop time-nya adalah 10. Kemudian di sini per tahun. Di sini kadang ada yang tidak bisa diedit di software PowerSim-nya. Di sini saya edit di sini 1, kemudian slide-nya 1, length-nya 10. Kemudian di sini di bagian autonya tidak saya centang. Jadi hasilnya seperti ini, sudah bisa dari tahun 0 sampai tahun 10. Jadi perbedaannya PowerSim lebih mudah, lebih susah, kemudian PenSim lebih mudah. Kemudian dari membuat causal loop-nya, di sini kita lihat PowerSim. Jadi saya terlebih dahulu bahas PowerSim. Untuk membuat causal loop di PowerSim, kita akan buat manual. Di sini kita coba pindahkan kata-kata yang ada di dalam main model yang sudah kita buat. Sebenarnya proses pengerjaannya itu dari causal loop dulu baru ke main model, karena kadang di main model banyak yang error. Jadi tadi saya buat dari main model terlebih dahulu. Jadi untuk membuat causal loop-nya saya letakkan di diagram 2. Kata-kata tadi saya letakkan di diagram 2. Kemudian saya hubungkan antar variabel tersebut, apakah dia berbanding lurus ataupun banding terbalik dengan kode positif ataupun kode negatif. Disposisinya nanti kita akan lihat. Di sini saya tarik garis penghubungnya. Kemudian saya buat kodenya kode positif. Jadi tidak bisa kita samakan main model dan causal loop-nya di dalam software PowerSim. Jadi bentuknya seperti ini nantinya. Jadi satu persatu akan kita susun lagi dalam membuat causal loop-nya. Tidak bisa langsung untuk PowerSim. Sementara untuk PenSim ini sebenarnya sudah dalam bentuk causal loop. Kita tinggal membuat kode di garis-garis ataupun di flow antar variabel tersebut. Jadi kita tinggal membuat kode positif ataupun kode negatif apabila hubungannya positif atau apabila hubungannya negatif, yaitu berbanding terbalik.
Kalau berbanding lurus yaitu positif, berbanding terbalik adalah negatif. Jadi bisa kita dari main model ini langsung kita buat causal loop-nya sekaligus. Kemudian kita ke bentuk variabel. Bentuk variabel di sini di dalam sistem dinamis dibedakan auxiliary, level, kemudian ada konstanta. Kita lihat di dalam PowerSim itu sudah ditunjukkan di toolbarnya, itu ada level, ada auxiliary, ada konstanta, kemudian ada flow-nya. Sudah tersedia di bagian atas ataupun di toolbar atasnya. Jadi kita tinggal bedakan variabel itu dalam bentuk auxiliary atau dalam bentuk level atau dalam bentuk konstanta. Kemudian bedanya di dalam di PenSim. Di PenSim untuk melihat menandai variabel tersebut auxiliary ataupun konstanta, kita lihat di sintaknya ada pada bagian type. Type-nya itu kita tinggal ganti konstanta, level ataupun nanti auxiliary, nanti akan berubah sesuai dengan kebutuhan untuk equation-nya. Jadi perbedaannya di situ, di dalam bentuk visualnya tidak ada perubahan, hampir sama, namun di dalam bentuk codingnya nanti akan ada perbedaan. Kemudian di sini saya bahas root-nya. Root-nya di sini dalam PowerSim kita cara penggunanya hanya tinggal kita coba hapus dulu yang bagian tadi yang sebelumnya, kemudian kita coba hapus garisnya, kita buat garis ulang. Garisnya itu kita tinggal menarik garis dari variabel pertama ke variabel kedua, langsung satu tarikan. Sementara di dalam PenSim itu kita coba hilangkan dulu bagaimana caranya. Di sini harus kita klik 2 kali di variabel pertama. Karena kalau kita klik sekali kita tarik itu tidak bisa, variabelnya akan berpindah. Namun kita klik 2 kali variabel pertama, kemudian kita klik 2 kali di variabel kedua, maka akan terhubung antar variabel tersebut. Kemudian di codingnya di PowerSim itu menurut saya lebih mudah dibanding PenSim, karena di PowerSim itu kita bebas mengekspresikan coding yang kita gunakan untuk variabel tersebut sesuai dengan data dari variabel itu, misalnya berdistribusi apa, random, normal, kemudian ada distribusi eksponensial, dan ataupun ada nanti kita buat kode fungsi if, fungsi step, fungsi grep, dan fungsi delay lainnya. Penjumlahan juga sama, perkalian juga sama, langsung saja. Satuannya pun kita tinggal buat sendiri. Menurut saya lebih mudah kita menggunakan coding di PowerSim. Sementara di PenSim kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Menurut saya agak lebih susah karena tampilannya banyak yang kita bisa gunakan untuk codingnya, namun dia banyak kriteria yang harus kita penuhi. Apabila kriteria tersebut tidak kita penuhi, maka codingnya itu tidak akan bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi di sini saya buat misalnya random uniform. Jadi random uniform itu kan sebenarnya udah random itu sudah dalam bentuk uniform. Jadi di sini saya hapus, kemudian saya masukkan minimum, nilai maksimum, parameter random uniform. Jadi di sini minimum maksimumnya sudah saya masukkan, namun di sini ada seednya, berapa nilai seednya harus dimasukkan untuk PenSim. Kemudian perkaliannya langsung kita kalikan variabel yang berkaitan. Oke, di sini fungsionalnya lebih sedikit dibanding fungsional yang terdapat pada PowerSim. PowerSim itu menyediakan fungsional ataupun alat bantu untuk perhitungannya lebih banyak dibanding PenSim, di mana PowerSim itu kita lihat di sini lebih banyak. Nanti untuk fungsionalnya dapat Anda lihat pada video saya sebelumnya. Sementara di PenSim itu hanya menyediakan beberapa tools ataupun auxiliary atau fungsional untuk mendukung sintak ataupun coding dalam variabel yang akan kita gunakan. Jadi di sini hanya beberapa saja. Jadi dari secara visual kita lihat coding di PowerSim lebih banyak dibanding dengan coding yang ada di PenSim.
Itu dia perbedaan sintak ataupun coding antara PowerSim dan Pensim. Jadi menurut saya di sini ada fungsi grep, fungsi if udah disediakan di PowerSim. Namun di Pensim nanti akan kita buat secara manual. Jadi coding itu lebih mudah di PowerSim dan lebih susah di Pensim. Kemudian penggunaan satuannya di sini di PowerSim harus ada satuan setiap variabel. Jadi kuncinya harus ada data dan harus ada satuan di setiap variabel untuk menjalankan software PowerSim. Jadi di sini saya coba hilangkan satuannya. Satuannya saya coba hilangkan, apakah bisa jalan? Bisa jalan. Tidak ada lagi tanda merah di dalam PowerSim-nya. Kemudian di sini saya coba ganti beda satuan. Misalnya di sini saya buat satuannya meter, m per tahun, Jadi di sini di bagian variabel berikutnya itu satuannya beda, satuannya adalah liter. Jadi tidak bisa, masih ada tanda merah, berarti tidak bisa kita jalankan simulasi menggunakan PowerSim tersebut, di mana yang bagian ujung tadi satuannya tidak kita rubah yaitu meter per tahun, sementara di bagian levelnya kita buat satuannya adalah liter. Jadi di sini satuan menuju level tersebut satuannya adalah liter. Satuan di stoknya liter, satuan di red view di cellnya itu meter per tahun. Jadi ini tidak bisa nyambung, tidak bisa kita jalankan. Sementara bedanya di satuan di Pensim itu tidak terlalu berpengaruh sekali dibanding dengan PowerSim. Misalnya di sini saya buat meter per tahun untuk rate produksi perusahaan. Kemudian di bagian levelnya saya buat satuannya itu adalah liter. Jadi kita coba jalankan. Jadi tadi ada satuan yang beda. Yang pertama ya inputnya itu meter per tahun, sementara levelnya itu satuannya adalah liter. Kita coba jalankan. Hasilnya hasilnya muncul dengan satuan yang berbeda. Jadi masih tetap bisa kita jalankan walaupun satuannya berbeda apabila menggunakan software Pensim. Jadi satuan ini bukan hal yang prioritas kita menggunakan software Pensim. Kemudian di sini saya buat perbedaannya. Di PowerSim itu satuannya harus ada, sementara di Pensim itu tidak harus ada dan bukan hal yang prioritas kita perhatikan. Kemudian hasil simulasi tidak bisa disimpan. Kalau hasil simulasi di PowerSim itu tidak bisa disimpan. Misalnya ini tadi hasil grafiknya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di bagian stok. Kita coba perbaiki lagi seperti yang awal. Liter per tahun. Nah, ini kita coba runkan, kita jalankan. Itu kita perbaiki juga untuk Pensim biar kita lihat perbedaan hasilnya. Apakah bisa di copy paste dipindahkan ke lebih mudah? Apakah harus ketik manual? Jadi ini sudah bisa jalan. Jadi kalau di PowerSim itu tidak bisa disimpan langsung, harus diketik manual untuk mendapatkan data hasil simulasi per tahunnya. Nah, ini tidak bisa kita copy karena ini dalam bentuk gambar, sebenarnya tidak bisa kita copy hasil dari PowerSim tersebut. Saya coba pindahkan dulu. Nah, ini tidak bisa di copy. Hasil dari PowerSim yang kita gunakan untuk simulasi sistem dinamis tersebut. Sementara hasil di Pensim kita lihat di bagian tabel time-nya. Ini kita bisa simpan, penyimpanan kita simpan dalam bentuk notepad dulu ke desktopnya. Saya simpan di desktop dalam nama hasil. Nanti setelah kita simpan di desktop,
hasilnya itu kita akan buka di desktop dalam bentuk notepad. Hasilnya akan kita buka dalam notepad, baru nanti dari notepad ini akan kita copy hasilnya ke Word ataupun ke pengolahan data kita. Jadi di Pensim bisa kita simpan, sementara di PowerSim tidak bisa kita simpan datanya. Kemudian untuk tampilan di hasil dari PowerSim dan Pensim akan kita bandingkan bagaimana tampilannya. Tampilan hasil akhir dari simulasi ini, karena simulasi ini adalah meniru sistem realnya. Nah, artinya simulasi kita meniru sistem real untuk memudahkan kita melakukan analisis data. Jadi di sini saya coba munculkan tampilan dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita menganalisis hasil simulasi tersebut. Jadi saya tampilkan dalam bentuk grafik untuk bagian levelnya. Oke, sudah muncul, dia menanjak ke atas dari tiap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun berikutnya naik. Kemudian saya munculkan red biodieselnya, distribusinya, bisa juga disatukan grafik stok dan red biodieselnya dalam satu grafik yang sama. Kemudian di tabelnya itu bisa kita tambah lagi datanya, red produksi, red biodiesel, kemudian red distribusinya, kemudian stoknya dalam tabel yang sama ataupun dalam satu tabel. Sementara di Pensim ini bisa kita munculkan dalam bentuk kolom, hasilnya itu dinamakan dengan table time. Bisa kita munculkan satu persatu antar setiap variabel tersebut, baik dari stok, red produksi, red biodiesel stoknya, kemudian red biodiesel distribusinya. Dalam bentuk baris juga bisa kita munculkan, yaitu dengan tabel biasa. Kemudian kita buat grafiknya per variabel juga bisa dalam satu grafik. Kemudian dengan grafik gabungan juga bisa kita munculkan. Dengan grafik gabungan yaitu ada pada cause of rate-nya. Ini nanti akan muncul beberapa variabel stok, misalnya red biodiesel distribusi dan yang lainnya. Dalam satu bagian itu ada beberapa grafik yang bisa dimunculkan. Jadi di sini hasil ataupun variasi dari Pensim lebih banyak, sedangkan PowerSim lebih sedikit dan Pensim lebih banyak untuk tampilan hasil simulasinya. Kemudian model awal dan model usulan bisa kita bandingkan, karena di dalam hasil simulasi akan ada nanti model usulan untuk memperbaiki sistem real yang bermasalah. Jadi untuk menggunakan hasil simulasi menggunakan software PowerSim itu kita copy dulu datanya ke bentuk semua variabelnya. Kemudian kita tambah misalnya variabel tambahan untuk meningkatkan produksi. Jadi saya pindahkan ke diagram C atau sheet C dengan nama penambahan variabel di sini untuk usulannya 100 sampai 200. Namanya di sini tambahan produksi untuk meningkatkan produksi tersebut. Mungkin sistem yang pertama tadi ada masalah, jadi produksinya kita tingkatkan dengan menambah tambahan produksi dengan alternatif lain. Jadi rata-rata produksi perusahaan nanti akan meningkat apabila kita tambahkan dengan tambah produksi. Itulah simulasi usulannya. Jadi untuk membandingkannya dengan simulasi usulan kondisi real dan simulasi usulan akan kita bandingkan, kita pindahkan lagi ke sheet awal. Jadi tidak bisa kita langsung bandingkan antara kondisi real dan kondisi usulan dengan menggunakan software PowerSim. Jadi kita gabungkan grafiknya di sini, misalnya kondisi realnya kita sudah runkan kan dalam satu grafik, dalam berwarna merah itu kondisi real, berwarna hijau kondisi usulannya. Namun dengan Pensim
kondisi real dan kondisi usulan bisa kita munculkan bersamaan dengan melakukan misalnya dengan mengubah nama di simulasi result file name-nya sama dengan yang tadi, kita tambah produksinya. Dengan simulasi usulan kita menambah produksi untuk meningkatkan rata-rata produksi. Jadi di variabel rata-rata produksi akan ada penambahan variabel baru, yaitu variabel yang baru itu penambahan produksi dengan random 100 sampai 200, penambahan produksi untuk meningkatkan rata-rata produksi perusahaan. Jadi rata-rata produksi perusahaan akan kita jumlahkan dengan penambahan produksi. Kemudian jangan lupa di bagian simulasi result file name-nya kita tambah 1. Jadi ada 2 sekarang, current 1 dan current. Jadi current itu adalah kondisi realnya, sementara current 1 itu adalah kondisi usulannya. Jadi di grafik ini sudah kita lihat warna merah adalah realnya, warna biru adalah usulannya. Jadi itulah tadi perbedaannya kalau kita menggunakan pensim dan powersim. Jadi di powersim tadi lebih susah kita membuat simulasi usulannya, sementara di pensim bisa kita lakukan sekaligus, yaitu kondisi real dan kondisi usulan. Kemudian sebenarnya ini sudah saya buat sama, baik itu di powersim ataupun di pensimnya, coding ataupun nama-nama variabelnya sudah sama, tidak ada yang berbeda lagi. Jadi di sini di settingannya tadi ini kita buat settingannya 10, kemudian per tahun. Ini adalah hasilnya. Ini masih dalam bentuk bulan. Coba saya ubah dulu current. Kemudian ini udah 10 tahun. Kita lihat hasilnya. Walaupun coding kemudian nama variabel yang kita masukkan sudah sama, namun penerjemahan hasilnya berbeda. Dapat kita lihat dari hasil simulasi tersebut, baik di antara powersim dan pensim, di mana nilainya ini berbeda.